Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalfan Gani dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membahas materi ancaman di bidang Ipolek Sosbud Ankam. Yang pertama, ancaman ideologi, kedua ancaman politik, ketiga ancaman ekonomi, keempat ancaman sosial budaya, dan kelima ancaman pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Adapun ancaman ideologi salah satunya ancaman ideologi komunis yang pernah terjadi di Indonesia pada tanggal 30 September 1965 yang biasa dikenal dengan gerakan G30S PKI, yang dimana secara umum Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Zionis. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Hal tersebut merupakan sebagai akibat dari era globalisasi, dapat menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman ini dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri dalam bidang politik yaitu contohnya intimidasi, provokasi atau blokade politik. Dan dari dalam negeri contohnya yaitu separatisme, yaitu adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Saat ini perekonomian suatu negara tidak dapat terbebas dari pasar perekonomian internasional yang diakibatkan oleh pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Perusahaan jasa profesional PricewaterhouseCoopers ataupun PwC merilis survei dalam laporan berjudul The Long View: How Will the Global Economic Order Change by 2050? Dan tak tanggung-tanggung, ekonomi Indonesia diprediksi melesat dari peringkat ataupun juga masuk menjadi 5 besar peringkat dunia, mengalahkan negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Inggris. Indonesia menuju raja ekonomi global. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi. A. Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. B. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. C. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. D. Sektor ekonomi rakyat yang diberi subsidi semakin berkurang. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman ini dibedakan atas ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yaitu A. Gaya hidup konsumtif, merupakan gaya hidup di mana seseorang yang secara berlebihan membeli sesuatu barang atas jasa dengan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan yang menyebabkan pemborosan. B. Hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang mengarah ke barat-baratan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial. F. Semakin lunturnya nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menyebabkan munculnya premanisme, terorisme, dan separatisme. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam NKRI tidak semudah yang dibayangkan. Masih adanya masalah teror dan konflik SARA. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.